Radioin. Sawala, Raperda, Budaya. Narasumber, Beni Rudiono. Komisi 4 DPRD Subang, Iin Indrawati, Kabid Sosbud BP 4 D Subang. Adi Cecep, PLT Sekretaris Disdikbud Subang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sumpih yang terpandai wargi PCNU Kabupaten Subang di podcastna LTNU PCNU Kabupaten Subang. Nah, hari ini dengan Gus Eko dari Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, PCNU Kabupaten Subang. PCNU Subang. Untuk hari ini bahasannya yaitu membahas Perda Kebudayaan. Perda Kebudayaan. Perda Kebudayaan itu tentang apa itu ya? Seluruh hal. Jadi tentang hirup, kehirupan, panghirupan. Hirup, kehirupan, panghirupan warga Kabupaten Subang. Jadi lain saukur seniman unggul, lain saukur budayawan unggul, tapi sakabeh masyarakat Kabupaten Subang tak engketeh di payungan ku Perda Kebudayaan. Perda Kebudayaan. Gitu. Dan saat ini memang sudah diusulkan atau gimana? Tapi nanti mungkin lebih jauh kita memperkenalkan dulu. Oke. Untuk panggilannya saya jadi tos ayah bintang tamuna. Oke, jadi ayah Kang Insinyur Beni Rudiono, anggota DPRD Komisi 4 Bidang Sosial Budaya. Terus ya kan? Terus. Anjana ge salah sawis budayawan. Sejarawan. Sejarawan. Bukan sejarah aja, Bos. Pengapalan sejarah Kabupaten Subang. Kita orang terus ayah Kabid Sosial Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau disingkat BP4D Kabupaten Subang. Teh Iin Indrawati, Lujeng Sumping di kantor PCNU Kabupaten Subang. Teh Iin, Pak Ade Cece di Kabid Sekolah Dasar dan juga pelaksana tugas Sekdis Disdikbud Kabupaten Subang. Terus Pak Ade, aku mah pada muni SAI gitu. Belum saya. Kulantaran jabatan dua jadi ngagawena kedua aja. Gajinya double Pak. Kira-kira non heula ya norek dibahas. Nah, Indonesia ini. Jadi campur Iya, lah. campur. Ini mah jadi iyalah. Jadi kulantaran ngobrolkeun soal kebudayaan. Jadi bahasa Anda Sundanesia. Bisa Sunda, bisa Indonesia. Painten gitu. Oke. Janten kieu wargi PCNU Kabupaten Subang urang pedagela. Kunaon sih Les Bumi dugikin ngadorong ke pemerintah daerah supaya saenggalna bisa ngaluarkeun peraturan daerah tentang kebudayaan. Jadi awalnya waktu Les Bumi itu ningal di sababaraha titik di Kabupaten Subang itu aya potensi cagar budaya anu bakal kagadabah ku ayana industrialisasi di Kabupaten Subang. Sementara eta nu ngaranna potensi cagar budaya teh itu mangrupakeun situs, mangrupakeun patilasan gitunya. Tininggal sejarah warga masyarakat Kabupaten Subang. Karun-karun. Nah, istilahnya karun-karun. Mimitina tidinya. Terus kabeh dienakeun Pak Beni nya ningal ieu teh nu ngaranna kesenian urang geus mulai ngageser ieu. Hasil produk budaya masyarakat Kabupaten Subang teh geus mulai ngagaleser. Sisingaan geus ganti ku manukan kan. Eta salah sawiosna apa enten. Oge aya sababaraha produk kebudayaan hasil olah pikir warga Kabupaten Subang model laes ya itu ayeuna terus itu mulai de kapirosea deui gitu. Nah tidinya apa inten Ketua PCNU Kabupaten Subang Abah Tibi. ya.
itu merentahkan ke Pribados kulantaran Pribados sebagai Ketua Lesbumi Kabupaten Subang. Kok coba inisiasi ke pemerintah Kabupaten Subang, bisa untuk pemerintah Kabupaten Subang segera mengeluarkan peraturan daerah tentang kebudayaan itu anu ngatur soal kehidupan panghuripan jeung kehidupan warga masyarakat di Kabupaten Subang. Jadi lain saupun para pelaku sejarah hungkul, para pelaku budaya hungkul, para pelaku seni hungkul sanes. Setelah satu saya parentah di Abah TV, akhirnya Pribados secara pribadi lah berkoordinasi ngawangkong lah sareng kaban BP4D. Awangkong sahur kaban Maeko harus bersurat. Jadi kita tidak bisa hanya lisan, tetapi harus ada dasar hukum kita melakukan pembahasan ini gitu. Akhirnya Lesbumi secara resmi atas seizin Ketua PCNU kami bersurat kepada pemerintah Kabupaten Subang, di dalam hal ini Kepala BP4D, seperti itu. Nah, alhamdulillah terus ayah FGD, terus ayah infonama gitunya, infona seorang teh ayah nanti terus dirangkul seorang teh ku DPRD menjadi inisiatif dewan gitu. Alhamdulillah gitu. Tapi kan antara pintena kan abdi tak terang. Ya. Nah, sana ya Bapak Beni Rodiono mantan ketua DPRD. Janten kebiasaan 2 periode janten ketua DPRD gitu. Janten ketua DPRD wae jadi anggar wae Pak Beni Mas sebagai ketua DPRD kene gitu abdi. Gitu. Kalau sana anjeunna aya di Komisi 4. Nah, anu nguruskeun soal kebudayaan salah sawiosna gitu. Itu ya enak orang ikut. Urang teruskeun heula. Kami ini kemana? Tos sejauh mana gitu? Bahasa Indonesia we nya. Ya. Gusti apa ya? Gusti kaca letor persoalan kebudayaan itu tanggung jawab kita semua. DPRD itu hanya terminal sebenarnya kan untuk melegislasi apa-apa yang dipandang perlu untuk kepentingan kemaslahatan umat Subang. Karena secara pribadi saya yang seneng menggali, mempelajari tentang nilai-nilai budaya atau AKBD Subang, ini udah sebuah kebutuhan bahwa Subang itu kaya dengan nilai seni dan budaya atau yang dirangkum dalam kebudayaan, kaya juga dengan situs-situs, kaya juga dengan nilai-nilai lain yang menjadi milik masyarakat Subang. Penting ini dipayungi hukum yang berupa perda sebagai payung hukumnya kan begitu, sehingga ada tugas-tugas atau ada PR-PR yang harus digarap ke depan tuh lebih jelas lagi karena pemerintah hadir kan begitu dengan peraturan ini. Salah satu dasarnya untuk seni terutama itu pada saat Subang menjadi perkebunan yang disebut PNTLand, Pamanukan Ciasem Landen, yang milik sahamnya Inggris. Itu perkebunan terbaik, itu perkebunan teruntung, itu perkebunan terefisien, sehingga menjadi contoh bagi semua. Kenapa? Karena perkebunan mandiri, punya swasta, tidak milik pemerintah Hindia Belanda, tapi milik swasta asing. Pemerintahnya Hindia Belanda, tapi si perusahaannya milik saham asing orang Inggris. Nah, kemandirian usaha itulah yang membuat PNTL maju luar biasa. Karena dengan maju luar biasa itu masyarakat Subang sih lebih sejahtera di masa lalu. Jadi kalau ngomongin perkebunan di masa lalu, seperti ngomong sekarang ada kawasan industri, pasti semua bupati respon, masyarakat juga merespon kan begitu. Jadi dulu sebelum ada zaman industrialisasi, ya industrinya disebut perkebunan. Jadi kalau ada perkebunan itu lambang kemakmuran sebetulnya, apalagi ini kebunnya Inggris. Maka banyak daerah-daerah karena perkebunan menjadi daerah
pemukiman baru. Misalnya kayak Sukabumi. Sukabumi itu di zaman Raffles tahun 1812 terpecah menjadi sebuah daerah baru dari Cianjur. Nah, dan akhirnya sampai sekarang menjadi kota juga ditetapkan kan sejak zaman Belanda semenjak kan begitu. Bandung juga dihidupi oleh perkebunan, daerah sekitar Pangalengan dan sekitarnya kan begitu. Sehingga bisa bikin ITB, bisa bikin Bosasterwa dan segala macam. Nah, tetapi yang lebih maju ini kebunnya Subang. Nah, karena PNTLN itu ya, sehingga nah zaman PNTLN itu zaman yang lebih dulu 1812. Karena zaman perkebunan yang lain itu dimulai tahun 1860-an. Jadi kita lebih dulu kan gitu kan. Ya baru 50 tahun kemudian ada perkebunan industri seperti teh, karet dan segala macam. Sebelumnya kita lebih dulu ada. Uniknya di zaman kita di bawah PNTLN, di luar PNTLN, di luar Subang. Yang PNTLN itu sekarang jadi Kabupaten Subang sih ya. Wilayah PNTLN itu sekarang menjadi Kabupaten Subang. Jadi kalau ngomong PNTLN itulah Kabupaten Subang. Ya luasnya itu sebetulnya. Di luar PNTLN, di luar Subang ada tanam paksa. Di kawasan Prianger ya, kawasan Prianger itu kalau sekarang Jabodetabek lah. Ya pokoknya semua wilayah pegunungan Jawa Barat itu menjadi tanam paksa. Di sana ada kemiskinan, di sana ada penjajahan yang sebenarnya, sementara kontradiktif di Subang ada kemakmuran. Ya. Yang sekarang Subang dulu PNTLN lah kan begitu. Sehingga dulu banyak para pelaku-pelaku seni dan budaya lari ke Subang karena ada kehidupan. Ya. Ada ekonomis, ada kebebasan, ya nggak? Ada sebuah kegairahan kan begitu kan? Ya nggak, di masyarakat yang sekarang namanya Subang lah. Ya. Dan lebih penting lagi apa? Adalah tentang nilai-nilai kesundaan nih. Nilai-nilai kesundaan yang ada di wilayah Prianger itu udah tidak murni. Mereka dicekam dengan rasa ketakutan sehingga timbullah perilaku-perilaku yang sebenarnya menghinakan orang Sunda. Harus ngesot dan segala macam karena itu dipelihara oleh penguasa Belanda zamannya POC bersama para bupati lokal yang orang kita. Karena itu keuntungan bersama mereka kan gitu kan, sehingga itu menjadi membudaya. Nah, sementara di Sunda yang tidak cocok ditanam kopi, misalnya di Subang, Karawang, Indramayu termasuk wilayah Jakarta dataran itu tidak terkena tanam paksa, terutama di wilayah Sundanya nilai kesundaannya lebih utuh. Maka jangan aneh kalau di Subang itu orang lebih toklak. Itu Sunda yang benar sebetulnya lah. Maaf ya, kita bangga jadi orang Sunda walaupun terkesannya kelihatannya seperti kasar, tapi itu sebenarnya orang. Jadi kita Subang ini kayak kapsul waktu sebetulnya. Dari Sunda banget. Sunda bisa jadi Sunda banget banyak hal gitu kan. Jadi inilah sebetulnya yang menarik buat saya untuk kita pertahankan karena betapa kaya. Jadi sebetulnya sumber seni itu kumpulnya di Subang. Kalau tidak kita pertahankan, kita pelihara, kita khawatir ke depan tergeser dengan nilai-nilai lain. Ya, jadi sementara itulah. Maka kenapa kita di DPRD begitu menyambut ketika ada inisiasi dari Les Bumi, dari mana-mana. Udah denger nama kan, saya udah 5 periode kan begitu kan. Jadi akhirnya alhamdulillah mungkin di periode ini akan terwujud. Insya Allah kita saling bersambut gayung. Bahasanya udah sampai mana? Udah tinggal materi masuk, kita udah siap. Nah, kemarin Bapemperda udah dari Komisi D udah kita sampaikan ke Bapemperda. Bapemperda siap menangkap. Jadi ada 2 yang saya dorong dipaksakan. Komisi D harus bikin sejarah. Ya nggak? Nah, jangan jadi bagian sejarah saja. Sejarah yang dibangun Komisi D 1 tentang harus lahirnya Perda kebudayaan, 2 Perda tentang nama-nama tokoh pahlawan untuk jalan-jalan yang ada di Kabupaten Sumbar. Oke. Sementara itu dulu aja sementara. Mungkin tinggal sebarang kan? Tinggal naik ke nunggu. Ya tinggal itu dari Komisi D udah siap, tinggal ke Bapemperda juga udah siap menyambut. Ada tahapan-tahapan, Pak. Yang jelas masuk lah, jelas masuk si jamu 1000%. Kalau berbicara tentang tahapan, Bu In yang dengan Pak Ade Cece ini yang tentang tahapannya, tentang materi isinya mereka lebih inilah. Oh iya. FGD-nya sudah kita lakukan. FGD-nya sudah kita lakukan. Forum group discussion. FGD gitu. Lah mencoba sudah nama FGD. Jadi orang ngumpul ngobrol gitu ngebahas. Kita nunggu nama. Audiensi pertama paling ngobrol. Ya, audiensi mimitinya. Audiensi mimiti mah
genah pisan tama di hadapan tangkal buah. Nah, itu tentang Di kopian di rokokan. mendingan gitu kan penting mah teh. Nah, kan anu di perlukeun ayeuna teh kan tinggal meuranan hasil tina nana teh buin naskah akademik. Oh iya, Jadi Naskah akademik. Nah, tahapan kan gitu. Nah, ayeuna teh panginten buiin menjadi draft belum. cacan buin sareng Pak Ade Cece teh rencanana ayeuna teh kan rek ngumpulkeun heula saha sih nu rek masuk dina anu asup dina tim eta gitu. Tim penyusun perda. Tim penyusun perdana gitu. Bumi kudu asup kan. Bumi kudu asup. Tah eta mah mangga. ya sebagai Iya. Atur kudu asup kehilangan apa kan. Iya. Nah, itu mah painter anu langkung paus mah buin mah enggak buin, painter mah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara perda kebudayaan, ya, ieu mah terkaitna panginten perda kebudayaan teh sanes nembe ayeuna sanes mah. Dinas Pendidikan teh sudah lama merencanakan bahkan menyusun terkait perda kebudayaan. Hanya saja, nah, les bumi PCNU ngagurudug ke Pakaban, akhirnya proses itu mulai berjalan kembali. Asal mah jadi tempat. Nah, yang fokusnya itu semakin banyak. Kalau dulu mungkin yang fokusnya hanya pelaku seni. Hanya pelaku seni, mungkin lebih ke bagaimana mempertahankan seni asli yang tadi kata Pak Dewan ya, Pak Beni ini, bahwa seni asli Subang itu jangan sampai gegerus gitu. Hanya saja baru tahap seni. Nah, ternyata kan kebudayaan itu bukan hanya seni. Tapi kan kalau kebudayaan itu hasil kegiatan, hasil penciptaan manusia, yang mana seperti kepercayaan, kesenian, dan juga adat istiadat. Nah, jadi kalau lihat kebudayaan itu melingkupi itu, ya, peradaban, betul. Jadi kemarin itu Les Bumi dengan Pak Ketua PCNU-nya juga ke Pak Kaban, akhirnya kita ada audiensi dulu ya, Kang Eko ya. Audiensi di sana menyatakan bahwa ternyata yang hadir tidak hanya budayawan atau tidak hanya seniman, tapi keseluruhan dua organisasi atau dua yang yang mempunyai kepentingan atau yang fokus terhadap urusan-urusan kebudayaan, tidak hanya seninya gitu, tapi di luar seni, yakni sebetulnya hal-hal yang memang berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan di Kabupaten Subang yang dirasakan ini mungkin sudah mulai tidak terkendali ya. Jadi ketika sudah mulai tidak terkendali, maka perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengendalikan itu. Kenapa tidak terkendali? Karena memang pembangunan Subang sudah semakin luar biasa. Yang Pak Dewan tadi sampaikan, Pak Beni sampaikan bahwa Subang itu sudah mulai industri. Ketika sudah mulai industri di Subang, sudah pasti tadi yang dulunya nyaman dengan seni pada datang ke Subang, sekarang tempat-tempat budaya, tempat-tempat seni dan lain sebagainya sudah mulai juga bukan terancam, tapi sudah mulai juga pencari penghidupan di sektor lain, sehingga tadi kehidupan yang memang berbudaya sudah di Subang ini sudah mulai tergeser. Nah, dari ketergeseran itulah dirasakan oleh PCNU dengan yang ya luar biasa. Kalau PCNU kan umatnya banyak, sehingga yang terdampak juga mungkin banyak. Akhirnya kita audiensi, kita ngobrol, kita sepakati bahwa ada rakor untuk persiapan perda kebudayaan. Kita BP4D ya, hasil dari ya. Jadi ketika audiensi dengan PCNU dan Les Bumi ini, ya semua masyarakat yang terlibat di kebudayaan, di seni dan lain sebagainya merasakan bagaimana kalau tema jangan si Kasiliku Junti gitu kan, yang aslinya itu sudah tidak ada gitu kan, Mama si singa antos teh aya Pak namina Pak Jati Kasiliku tak eta maksudnya teh. Jadi disampaikan saat itu bahwa
situ-situ sudah mulai tergerus industri, seninya juga sudah mulai seni modern yang muncul, yang akhirnya jadi kerawanan-kerawanan di kehidupan masyarakat gitu. Akan terjadi kerawanan sosial pada saat industrialisasi masuk. Ya, sementara kita secara kebudayaan, secara berbudaya kita, kita tidak memagari dulu diri kita ya. Ya. Pada saat diri kita tidak terpagari dulu secara budaya, secara culture, secara kultur kita sebagai orang Sunda, sebagai orang Subang, orang Temageran lawak orang, tempo datang industrialisasi, tim negara dengan, tim budaya dengan, iya bakal ayat kerawanan sosial, bakal terjadi dampak sosial. Mantakna waktu sarita anu diulam teh aya nu ti dinas tenaga kerja diulang. Ada dinas sosial. Dinas sosial diulang. Dinas pendidikan pasti. Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga diulang. Kan gitu. Diskom Infona diulang. Jadi aya 10 dinas itu anu memang memilih anu aya kaitanana karena kebudayaan jeung kan tadi anu dibahasnya soal kehidupan, penghidupan jeung kehidupan. Kan gitu. Nu dibahas nanti gitu. Jadi kabehanana ieu teh kudu berbudaya gitu. Ulah nepikeun ka gara-gara aya industrialisasi, nepikeun ka urang poho nya. Ngalapare make etem. Ulah nepikeun ka poho gitu. Da eta teh salah saeji meureun budaya lain artina urang kudu hayo mempertahankan make etem gitu lain gitu. Tapi urangna ulah nepikeun ka poho baheula. Ngalapare teh make etem gitu. Make traktor. Untuk pakai komen gitu pas ayeuna gitu. Nah, tapi itu menjadi merenang kumacarana si budak teh nonal ka wau ta eta merenang anu kawajibanana teh aya di dinas pendidikan. Siap. Itu tapi Bu kira-kira prosesnya izinkan persentase Perda nu tadi merupakan pagar kanggo kebudayaan urang eta Perda kebudayaan kamari teh ada rakor yang kita memang narasumbernya luar biasa dari UIN Bandung, juga Profesor Ujang, iya, juga ada Pak Kang Pepep dan juga Bu Desri juga memang pelaku seni budaya juga yang mereka sudah banyak membantu membuat perda kebudayaan di beberapa daerah. Nah, adapun tahapan-tahapan sebetulnya tidak bisa lantas kita setelah rakor itu perda jadi nggak bisa Kang gitu, karena disampaikan oleh Profesor pun kemarin bahwa ada tahapan, bahkan ada 10 tahapan yang memang harus menjadi proses atau prosedur sampai adanya perda tersebut. Jadi nah, baru tahapan kemarin itu kita baru tahapan identifikasi, sebetulnya baru tahapan awal. Karena setelah identifikasi kebutuhannya apa, masalahnya apa, itu kita seperti tadi ada 10 dinas. Karena memang 10 dinas itu yang akan nanti menggait dan juga menerapkan daripada bagaimana masyarakat bisa berbudaya atau juga kebudayaan tersebut bisa menjadikan panghuripan gitu di situ. Jadi kita kemarin tahapnya baru sampai identifikasi. Tahap kedua itu nanti ada pembentukan tim penyusun perda. Iya. Nah, karena ini juga nanti sudah menjadi inisiatif Dewan, maka mungkin nanti kita akan berkoordinasi. Kami BP4D dan juga Disdik mungkin akan berkoordinasi dengan Bapemperda yang ada di DPRD. Nah, nanti setelah itu kita juga harus menyusun naskah akademik dahulu. Setelah ada naskah akademik, baru kita menyusun rancangan perda. Jadi masih lumayan Kang, tahapannya masih lumayan. Ya mudah-mudahan ketika kita sudah mulai melangkah, masalah utama piraku teu janten ya Pak nya. Kumacarana si budak teh nonal ka wau ta eta meureunana anu kawajibanana teh aya di dinas pendidikan. Siap. Itu. Tapi Bu Jadi seperti gini, nggak usah khawatir banget, silahkan secara teknis kajian akademik segala macam itu kan. Ya. Kita bersyukur ada seorang profesor yang orang Subang, Pak Ujang, yang
sedang coba kita mencari seorang figur budayawan. Siapa sih budayawan Subang ini sebetulnya kan? Ya, yang tidak berbau kepentingan politik. Ya. Biar kita murni urusannya urusan budaya, urusan kemanusiaan, urusan peradaban dan banyak hal gitu kan. Nah, saya melihat bahwa sosok Profesor Enjang ini menjadi salah satu yang sedang kita bidik Ya. untuk menjadi budayawan Subang. Ya. Ya. Nah, kalau budayawan itu kan pengakuan. Ya. Kalau profesor kan itu keilmuan. Ya. Nah, kita udah bincang waktu itu kan dengan Ya. Mas Bumi itu dan salah satunya beliau. Ya. Jadi untuk itu kita percayakanlah kepada beliau dan dia udah biasa menjadi narasumber di beberapa kemudian yang membuat dan segala macam. Yang jelas kami di DPRD udah tinggal menangkap saja, ngerti nggak? Ya. Dia langsung tebak diupang sebenarnya gue batur dah. Misalnya setahun ini ada 12 perda misalnya kan gitu kan. Nah yang 2 itu udah saya kunci. Nah, yang 2 itu udah saya kunci, 1 untuk perda kebudayaan, 2 untuk perda nama-nama jalan untuk mencantumkan tokoh-tokoh pejuang, tokoh yang berjasa luar biasa ke Subang untuk menjadi nama situs jalan. Itu udah kita siapkan. Salah Jadi itu. proses di BP4D kita memfasilitasi apa yang dibutuhkan, juga dikoordinasikan dengan Disdik dan perangkat daerah lainnya. Kita sudah berjalan. Jadi mudah-mudahan jalan ini bersinergi nih gitu. Dewan sudah. Nah, Nggak usah takut. sudah kalau sudah ada inisiatif dewan berarti sudah fix ada di dewan. Sudah pada ada saat di dewan. menjadi pada saat inisiatif dewan itu sudah disiapkan anggarannya. Sudah dibandingin terus Betul Kang. Sebetulnya kita juga sempat khawatir karena datangnya akhir tahun. Datangnya akhir tahun, betul. Iya, jadi ketika sudah inisiatif dewan kita plong, yakin bahwa dewan sudah. Pelongnya itu ketika jadi inisiatif ngemplong. Udah ada anggaran apa-apa udah Ya, ada. siap itu. Jadi aja tadi. Jadi kita tinggal support, kita tinggal kerjasama untuk tim penyusun. Identifikasi itu seperti apa teh? Identifikasi itu Identifikasi itu sebetulnya dengan FGD kemarin juga itu sudah identifikasi. Dengan kita mengadakan rakor kebudayaan juga kita itu udah identifikasi. Kemarin bahkan ada beberapa tokoh budayawan, tokoh seniman yang menyampaikan bagaimana situs-situs, bagaimana ketika seni yang dia miliki itu menjadi penghidupannya gitu. Dan juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya juga tempat-tempat tertentu yang memang menjadi keramat. Jadi dipelihara dan itu juga menjadikan penghidupan bagi masyarakat gitu. Jadi sudah disampaikan bahkan sampai terumuskan bahkan dengan bahwa ada 10 objek sebetulnya 10 objek dari budayaan dan plus cagar budaya. Jadi di data sadayana gitu. Iya. Semua. Iya, jadi sebetulnya Sekarang ini kan fungsi dari dinas pendidikan itu bidang kebudayaan khususnya itu ya gitu. salah satu kan ada 3 nih, ada 3 fungsi mereka: kebudayaan, kesenian, cagar budaya. Nah, cagar budaya teh disebut nanti kasih jatan jalan nitra. Lain jatan ras di Polres. Kerusuhan loh. Nah, iya itu sebenarnya anu kamari diobrol dan tes salah sajina eta jeung dinas pendidikan teh gitu. Nah, sebenarnya menuluwi paham sebenarnya Pak Ade Cece. Mangap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama ucapan terima kasih. Pendidikan nomenklaturnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi kita ketika merujuk ke kementerian Rensra pun ada 2 sebenarnya, ada Rensra Pendidikan dan Rensra Kebudayaan. Gitu. Jadi 2 hal yang terpisah. Ya. Nomenklaturnya memang sekarang tidak ada seksi Pak Eko ya. Kalau kemarin memang ada seksi, sekarang semuanya untuk yang eselon 4 itu jabatan fungsional JF semua gitu ya. Tapi tugasnya memang terkait dengan itu. Ya, Dinas Pendidikan dalam hal ini sebagai eksekutif mungkin ya Bu ya, gitu, sebagai pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan.
Makanya tadi sebutkan ada seksi kesenian yang terkait dengan ya bagaimana upaya untuk mensosialisasikan kesenian, kemudian juga memajukan kesenian dan sebagainya mungkin. Karena istilah di kita memang dinas pendidikan itu ada dua, tugas pokoknya ada dua kan gitu. Ada kaitan dengan pendidikan dan pemajuan kebudayaan ataupun pelestarian kebudayaan gitu. Ini yang saya ingin tangkap dulu ketika berbicara kebudayaan. Ini sepertinya temanya pelestarian budaya ya. Pemajuan budaya. Ya, nggak barusan itu sepertinya arahnya kecenderungan pelestarian budaya. Jadi nilai-nilai budaya yang sudah lama gitu bagaimana supaya tetap bertahan gitu ya gitu. Padahal budaya itu kan berkembang gitu. Ada akulturasi budaya, ada asimilasi kebudayaan gitu. Jangan sampai nanti generasi yang sekarang tidak punya kebudayaan. Gitu. Jadi harus dari turun-temurun dari generasi ke generasi. Ya, jadi artinya ketika misalnya kita berbicara yang lalu gitu, peninggalan-peninggalan lalu semacam daerah Purbakalaan, situs, kemudian senian misalnya tadi ada Sisingaan yang kemudian tergerus, kemudian yang sebagainya, itu budaya-budaya memang tumbuh pada zaman itu, kemudian kita harus larikan. Gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada budaya juga yang mungkin muncul pada generasi sekarang, itu tetap juga kita fasilitasi dan nanti pada masa kemudian kan itu yang juga mungkin harus dilestarikan sepakat. Ya gitu seperti gitu gitu ya. Tetapi jadi kalau tuh misalnya kita berpikir terkait dengan bagaimana cara pelestarian kebudayaan, maka memang medianya pendidikan Pak. Gitu. Kalau kebudayaan itu misalnya dimensinya seperti tadi dikatakan oleh Bu Kabid itu ada misalnya dari seni, ada bahasa, ada sistem kepercayaan, ada sistem adat. Itu kan hasil kreasi dari cipta manusia gitu ya gitu. Nah, ketika misalnya saya contohkan budaya, bahasa ya Pak ya. Bahasa Sunda itu sekarang sudah mulai jarang dipergunakan. Nah, itu kan Pak ya gitu. Nah, itu bagian dari itu. Nah, mungkin itu salah satu hal yang harus dibahas oleh Perda. Bagaimana strategi? Ya, strategi kan kita bicara strategik berarti ya. Supaya budaya itu bahasa itu ada. Makanya di Dinas Pendidikan itu ada kegiatan ya yang memang itu kegiatan pusat ya. Yang namanya FTBI Pak. Festival Tunas Bahasa Ibu. Artinya itu sirung bahasa. Itu dilaksanakan untuk pelestarian budaya bahasa Sunda dengan keseniannya gitu. Jadi setiap tahun ada, itu dilombakan sampai tingkat nasional. Rebo Nyunda itu masih jalan. Rebo Nyunda dulu kan pernah ada peraturan bupati ya Pak ya gitu. Rebo Nyunda terkait dengan pakaiannya, kemudian bahasanya gitu ya gitu, bahasanya dan sebagainya. Sepertinya tidak gitu. Nah itu Pak Dewan tahu lah ini gitu. Jadi tidak jalan, tetapi ya yang menjadi kendala kita Pak sebenarnya kalau untuk bahasa. Berdasarkan survei itu ya survei yang dilakukan oleh akademisi gitu ya. Ketika punahnya bahasa itu karena memang output dari pembelajaran itu tidak langsung diterapkan Pak. Jadi impact-nya gitu. Outputnya belajar bahasa Sunda ada. Kita kan ada mata pelajaran bahasa Sunda Pak. Tetapi ketika anak ditanya, "Nah, apakah kalian menggunakan bahasa Sunda komunikasi di rumah?" Enggak Pak, anak TK saja sudah Indonesia wae. Gitu. Ya kadang-kadang kan Ibu Haji wae di bumi nang bahasa Indonesia asal putrana ya. Nah, itu yang harus didorong barangkali ketika misalnya salah satu ya ketika ada jadi pemanfaatan pelestarian budaya termasuk bahasa bagaimana strateginya melalui pendidikan. Ada pelajaran tetapi tidak cukup efektif Pak gitu. Karena memang penggunaan kesehariannya gitu. Kemudian mungkin tidak tadi penekanan di sekolah-sekolah. Yakin. Kami ayaman baru di luar. Kalau penyampaiannya di mix gitu. Ya, makanya itu kan perlu regulasi ya Pak ya. Kan perlu regulasi berarti ya. Ada cecep punten ya. Siap. Ya. Urang kudu ngaduplikasi budaya nu aya di pesantren. Ya. Di pesantren mah Senin ngomong bahasa Sunda, Salasa bahasa Indonesia, Rabu bahasa Arab, Bahasa Inggris. kan gitu. Kamis bahasa Inggris, balik deh ke bahasa Sunda. Jadi tempo poe aya poe nu khusus baru teh empek maneh rek ngomong pakai bahasa naon lagi. Campuran kan gitu.
Tapi pas poe-poe hari mah wajib kabehana lagi make bahasa eta anu geus ditantukeun. Kan gitu. Sepakat eta ke urang asupkeun kan urang eta. Pak Beni nya sepakat teh, Pak. Dan itu saya dilaksanakan deui. Tetap saya Rebo Nyunda. Dulu kenapa? Harus diupdate regulasinya. Kan gitu. Karena dia tidak paham. Ya, jadi seolah-olah kemenakannya hilang gitu kan dia. Kan dulu masih seperti itu. Nah, sebetulnya itu bisa kita tekan lagi termasuk di Perda ini, Kang. Nanti itu salah satu materi itu sudah di masalah itu. Nah, aplikasi tadi Rebo Nyunda jalan lagi, pakaian adat lagi, dan saya rasa dimanapun banyak udah mulai begitu jalan. Kita boleh gitu. Padahal salah satu ciri kesundaan yang dibangun di Subang ketika ikat zaman ya, kemudian berpangsi hidung kan gitu kan. Nah, kemudian ditarik aja ke Nyunda, Abu Nyunda kan gitu. Jadi ini kenapa tidak kita bangun lagi, dan itu bisa masuk di Perda tentang kebudayaan tadi. Masukin aja itu nggak apa-apa. Minimal jadi walaupun sedikit udah mulai kita. Tadi kan implementasi aplikasinya penting lagi. Atau sampai ini dia Pak Beni. Iya mah lain dengan saukur kewajiban di Dinas Pendidikan unggul satu laresnakan gitu. Jadi kumacarana pemerintahan desa ge keterlibatan anak kudu leuwih agung gitu. Karena pada kebudayaan engke bakal kurang di usung teh kan gitu. Mantap kunan kamari di salaresna kan di Dinas Pemdes ge diulangnya gitu kan. Salaresna mah gitu. Karena pelibatan engke nate karena perilaku keseharian nate ayana di mana di pemerintahan desa. Aya di RW, aya di RT, aya di kadus kan gitu. Aya di keluarga kan gitu. Anu tadi serba ade cecete ya perilaku kahirupan dinu kahirupana itu. Jadi itu kudu bener-bener mengket gitu kan, mengket karena kepribadian orang pada orang kan gitu kan. Ayeuna mah aya budak kakolot teh Pak cenah gitu kan kabungkur mah henteu kan gitu ya itu etika tata krama gitu. Eta memang kieu mah kok. Jadi di izin Pak di Perda Kebudayaan teh aya 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, 10 itu teh meliputi aya tradisi lisan atau manuskrip, aya oge adat istiadat, permainan rakyat oge aya, olahraga tradisional aya, terus oge aya pengetahuan tradisional, sapertos makanan, minuman, eta dilebet masuk ke Perda Kebudayaan. Dan juga teknologi tradisional juga ada, seni, bahasa itu bahkan ritual khusus itu ritual khusus juga masuk ke dalam objek pemajuan kebudayaan. Dan tambah satu lagi itu adalah cagar budaya. Jadi udah selalu tadinya soal itu teh Pak. Jadi di Perda Kebudayaan itu 10 objeknya itu plus cagar budaya masuk di situ. Udah lengkap. Jadi kan hanya masalahnya bagaimana mengakomodir budaya-budaya yang kemudian timbul sekarang gitu. Apakah itu akan memang diabaikan karena kan setiap generasi pasti ada budayanya ya gitu. Nah, barangkali itu juga kita tidak harus berpikir budaya itu peninggalan zaman dulu saja gitu. Ya, tapi pasti Pak yang tradisional itu sanes zaman baheula. Zaman ayeuna ge selalu nunggu mah tradisional. Oh iya, makanya pada satu waktu tertentu gitu kan gitu. Nah, pakai TV jadul kan. Wargi PCNU Kabupaten Subang, tadi kita sudah panjang lebar membahas tentang persiapan draft Perda Budaya. Nah, tadi dari Kang Doni selaku dari Ketua DPRD, terus ngejelaskan bahwasannya sudah masuk draftnya kan ya. Nah, tinggal tadi langkah-langkahnya sudah dijelaskan sama Teddy dari BP4D, dan secara teknis mungkin Pak Ade di Disdikbud. Les Bumi itu ngadorong pada kebudayaan teh salah sahijina kumacarana supaya kebudayaan ieu teh bisa nu tadi teh ngahirupan
ngahuripan Terus panghirupan panghirupan. kan gitu. Nah iya Hirup urip. bisa dilakukan, bisa digawean, bisa dipigawe lamun kebudayaan itu jadi dinas anu mandiri itu Kebudayaan. dinas kebudayaan itu jadi mungkin nate dina perda kebudayaan anu arep diusulkeun eta teh gitunya salah sajina teh ieu teh kudu dipigawean teh ku dinas kebudayaan gitu. Baru tadi teh ya ulah nepikeun ka kan kieu tempo kebudayaan di PHP-keun bahasana di dinas Bud Parpora baheula nguruskeun anak kebudayaan anu nguruskeun soal ekonomi mah nu ngayekeun kanu kepariwisataan anu unggul kan gitu. Terus ayeuna di PHP-keun di Disdikbud nguruskeun soal Pendidikan. pelestarian nama unggul kan gitu karena ieu kena pemajuan budaya itu. Nah lamun dijadikeun dinas mah yang nguruskeun ekonomi kok panghirupanana teh nguruskeun soal kahirupanana. Jadi kudu ngajukeun ka itu atuh ka pusat. Nah iya kan bisa digawe lamun aya kesepakatan jeung komisi opat ngobrol kayak orang ngobrol jeung pansus ongko kan gitu dan ngobrol kan persiapan iya tuh tos di dina FG kan tos di pigawe ku BPO4D teh BPO4D iya BPO4D tos ngundang bagian hukum bagian ortala kan gitu artinya ke arah dinyana geus arek jadi kan gitu tinggal merenang ayeuna mah eksekusinya aya di DPRD balik deh di pemerintah Kabupaten Subang di eksekutif nah kan gitu daek ente sih ngagawean ieu migawe ieu kan gitu ya kudu daek kudu daek da ieu mah sebab naon kan ti pusat ge nu ngaranna pangwangunan teh kudu berbudaya pertanian anak kudu berbudaya pendidikan anak kudu berbudaya ketenaga kerjaan anak kudu berbudaya kabeh kudu berbudaya artinya lamun kawas kitu nu bisa ngatur eta kudu aya dinas kebudayaan Bisa terpisah ya terpisah. iya supaya mana supaya bisa ngatur menjadi regulator nate gitu Jadi lebih fokus. pantas gitu jadi kita merenang dinas tenaga kerja teh ngobrol jeung kebudayaan kaos tuh masih budaya pegawaian teh kan gitu ulang nepikeun ka ayeuna Kita ngundang dari kementerian kan? Kita undang nanti dari Kementerian Kebudayaan kita ada. iya Bapak Fadiljo nanti kita undang Oh itu saya tahu. iya itu yang saya harapkan iya mudah-mudahan Pak Fadiljo nonton ini gitu Saya ada kenal pribadinya. iya Pak Dijon. iya Pak Fadiljo Menteri apa tuh menteri? Budaya. Alhamdulillah Pak jadi Les Bumi itu sudah punya menteri Pak sekarang Pak Berarti tinggal Yang pertama ya. iya berarti tinggal ke kabupatennya terus dibentuk tadi. Ya. Dinas sosial apa dinas Dinas budaya terpisah. Kebudayaan. Iya. Jadi harapan kami dari Les Bumi, pemerintah Kabupaten Subang itu benar-benar care, benar-benar paham, kan gitu, benar-benar peduli, ngartikan karena kebutuhan masyarakat, ya. Jadi ngartikan karena kebutuhan masyarakatnya lain dengan saukur. Dan diurang teh aya masyarakat seniman. Ulah salah Pak, di nu KTP, neangan KTP pekerjaan seniman gitu. Budayawan komo jadi dinas kependudukan wae berlaku diskriminatif ke seniman dan budayawan gitu. Ya, gitu. Jadi ada wira swasta mah aya gitu. Ya, kita painten pada cecenya. Ya. Les Bumi painten PCNU miharapna ieu teh perjuangan menjadi janten dinas kebudayaan teh lain ngan saukur kahoyong Les Bumi unggul tapi memang sudah menjadi sebuah keinginan seluruh komponen aya di
Budaya, ya. ke budayawan sareng seniman di Kabupaten Subang Masuk lebih ke budaya sekitar hayang kayak gitu. karena anjeunna ge seniman, Pak. Seniman. Kabit kebudayaan itu seniman Pak Ade Indra itu. Iya. Nya kumargain aya Pak Beni ge karena Pak Beni ge seniman, sejarawan, budayawan. Ya mudah-mudahan Pak Beni ge saha teh Pak dengan sareng les bumi Pak gitu. Amin. Enten gitu Pak. Siap. Mungkin closing statement dari Ya, Kang ini. selama itu memang sebuah kebutuhan, Ya. kenapa tidak? Tapi kita golkan aja perdanya dulu. Ya, nanti kan itu bisa kita bahas di pansus. Siap. Target tahun ini beresnya kan? Ya tahunnya kalau perda kan setahun ini, tahun depan, Tahun depan, 2025. tahun depan kan gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih dulu. Ya kalau ada berapa perda, mudah-mudahan kita bisa dulukan. Dan nanti bahasan-bahasannya itu bisa dipansus. Ya, kita mengundang akademisi dan segala macam, para pelaku seni, termasuk ada budayawan panjang kita undang semua kan gitu. Nah, bagaimana memberikan pemahaman bahwa ini sebuah kebutuhan. Kan jujur aja sekarang ini kita melihat kalau ngomong budaya itu masih dia datar-datar aja gitu kan. Ya karena banyak orang juga masih belum paham. Ya, sesuatu yang baru pelengkap doang gitu, tidak menjadi pokok gitu. Ya. Padahal kan menyangkut kebudayaan ini kan menyangkut soal nilai, soal perilaku gitu kan, soal peradaban, ya soal nilai-nilai yang turun-temurun dari generasi ke generasi yang harus lebih baik. Sepakat tadi, tidak hanya menjaga yang telah lama, yang dulu, tapi juga menjaga yang tumbuh kan begitu. Ya. Selama itu bisa mengangkat harkat martabat bangsa ini, ya kenapa tidak? Ya. Nah, termasuk adanya OPDT yang langsung menangani ini kan bisa lebih serius gitu. Kita ya mudah-mudahan tinggal nanti lihat ada duitnya nggak kan gitu. Alhamdulillah. Kalau perdanya kan nggak banyak duitnya ya nggak. Tapi kalau bikin OPD-nya banyak itu. Siap nggak kan itu. Nggak lepas itu dengan bupati ya, semua kita duduk bareng lah. Saya rasa itu aja. Makasih. Dari Tahin. Ya, kalau kami dari BPKT ya, khususnya bidang sosial budaya, kami sudah melangkah bersama-sama dengan para pemerhati ya, perhatian khusus terhadap perda kebudayaan ini. Alhamdulillah perda kebudayaan ini merupakan merupakan kebijakan pemerintah yang mungkin nanti mohon juga masukan apa yang harus memang teradakan atau tersampaikan di perda. Dan juga satu hal kan, ketika sudah ada perda tersebut, mohon implementasinya juga harus dijalankan. Jadi ketika perda sudah ada, jangan jadi sudah ada pageran nih, sudah aja gitu, nggak seperti itu. Jadi Jangan tucing ya Teh. ya, Dan jadi- banyak perda yang dibuat tanpa dilaksanakan, banyak itu. Jadi jangan sampai, memang ada kekhawatiran juga Pak, di kabupaten tetangga juga ada perdanya sudah ada, ternyata yang perhatiannya justru dia tidak ada gitu. Nah, jadi nanti Kita akan kawal. Nah, sekarang kita sudah memulai tahapan Ya. untuk menyusun ke perda tersebut. Alhamdulillah DPRD sudah gayung bersambut, bahkan jadi inisiatif DPRD untuk perda tersebut. Kita Karena atas disiapkan. dengan eksekutifnya nih, alhamdulillah sudah mempersiapkan tahapan-tahapan berikutnya. Insya Allah kita juga akan bersinergi, juga kita akan mengawal bagaimana perda tersebut bisa terselesaikan di tahun depan, dan perda tersebut mudah-mudahan terimplementasikan atas kebutuhan masyarakat. Amin. Gitu. Terima kasih. Dari Distikbud. Ya, Pada terima kasih. Jadi pada intinya kepindahan pun ada atau tidak adanya dinas baru, dinas pendidikan itu pasti tetap jalan dalam pelestarian budaya. Betul. Gitu. Ketika OPD-nya misalnya dinas kebudayaan, maka kemungkinan ada hal-hal yang sinergikan dengan kesediaan kaitan dengan misalnya bahasa, dengan kesenian dan sebagainya. Jadi ketika itu memang berdasarkan kajian dibutuhkan karena memang untuk mengembang ke depan gitu. Dan pendidikan barangkali ya kita melaksanakan fungsi preservation ya, fungsi untuk pelestarian dan fungsi untuk menjaga nilai-nilai supaya nilai yang lama itu tetap tumbuh dan terjaga
Kemudian nilai yang baru yang tumbuh itu juga kita tetap harus awal, supaya jangan sampai nilai yang tumbuh pada generasi berikut ada generasi yang hilang, ada gap generasi gitu. Ya seolah-olah gitu tuh yang lamanya waktu kita kecil misalnya permainan galasodor, sekarang kan nggak ada. Nah sekarang apa permainannya gitu kan? Nah berarti kan permainan sekarang itu menjadi budaya pada saat ini yang nanti akan menjadi sesuatu yang memang itu harus juga dijaga keberadaannya kan gitu. Karena ya apa ya kondisi-kondisi budaya itu kan hasil kreasi daya cipta orang manusia kan gitu. Itu kan hasil kreasi daya cipta manusia pada masanya. Itu sekarang generasi Z gimana nih produk budayanya gitu. Akulturasi budaya kan e-sport kan juga mungkin. Nah itu pada saat kita nggak ada. Nah, pada saat nanti zaman 20 tahun kemudian mungkin akan bergeser. Nah, harus G-sport kan. jadi intinya dia pendidikan. G-sport ya. Gitu. Betul. Ya, gitu. Karena memang ada fungsi-fungsi di pendidikan itu fungsi untuk pelestarian budaya. Ya alhamdulillah wargi PCN Kabupaten Subang terus ngaler terus ngidul berarti tinggal gorolong ya. Tinggal gorolong tinggal beren insyaallah ke urang kawal urang doakeun ku sadaya wargi PCN Kabupaten Subang mungkin karasan janten pelaku mungkin nih pelaku budaya dan seni sok biasa gabung ngarojong nyokap ke PCN Kabupaten Subang tepangan Gus Eko kayak kurang sharing-sharing lebih jero lah gitu kira-kira naon wae anu bisa dibantu disinergikan gitu lah Gus. Beres. Mangga di posting ditutup ku Gus Eko. PCNU gaduh hajatan sanes ngan saukur jang panghirupan warga nah di Nungkur tapi oke warga masyarakat Kabupaten Subang segala program anu dilaksanakan ke lembaga-lembaga di PCNU itu merupakan salah satu sebuah pikir tina hasil budaya hasil pemikiran lain hasil budaya di para pengurus di PCNU Kabupaten Subang. Kumargi gitu kurang rojong sadayana di kepengurusan anu periode 2028 anu ayeuna anu di bahasanya diketuai teh bahasa Sundana dibukuan bisi salah nu dibukuan ku Abah TV kita nu dipupuan ku Abah TV Abah TV mudah-mudahan segala rupina tiasa lancar amin tiasa mulus rahayu berkah salamet kanggo urang sadayana. Amin. Nah, painten urang tutup wae ku hamdalah. alhamdulillah amin. Sakitu kapiatur, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Terima kasih tanggo ka Kang Insinyur Beni Rudiono dari DPR Kabupaten Subang. Atur nuhun. Taiin Insawati dari BP4D dan Kang Ade Cece di Disdikbud Kabupaten Subang. Atur nuhun pisan tos nyangolokeun waktos anu mepet kieu.